Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semua, apa kabar? Alhamdulillah, semoga kalian dalam keadaan sehat semua. Amin. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berkenalan dulu. Ada istilah kata, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan nama saya Ibu Ariana. Ibu mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk pertemuan pertama, kita akan belajar materi bab 1 mengenai teks deskripsi. Sebelum kita masuk ke materi inti, terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan bagian-bagian atau poin-poin yang terdapat di dalam teks deskripsi. Poin yang pertama itu ada pengertian, ciri, dan tujuan teks deskripsi. Poin yang kedua itu ada struktur dan kebahasan teks deskripsi. Poin yang ketiga menyajikan data dalam teks deskripsi. Nah, bagi anak-anak ibu yang sudah memiliki buku paket ataupun LKS, boleh dibuka dan dibaca di rumah bukunya agar kalian lebih bisa atau lebih memahami tentang karangan deskripsi. Baiklah, kita lanjut ke poin pertama, yaitu tentang teks deskripsi. Nah, di sini ada pengertian dari teks deskripsi. Yang dimaksud dengan teks deskripsi adalah sebuah paragraf di mana gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca. Nah, sejarah deskripsi ini berasal dari bahasa Latin, yaitu describe yang artinya gambaran. Jadi yang dimaksud dengan deskripsi ini adalah gambaran tentang objek, tentang tempat atau peristiwa. Kalau dalam kegiatan menulis, deskripsi itu berarti melukiskan suatu hal atau objek agar pembaca, pendengar dapat seolah-olah ikut langsung melihat atau mengalaminya. Jadi, teks deskripsi itu teks yang menjelaskan tentang benda, tentang tempat, dan suasana atau peristiwa. Contoh teks deskripsi tentang benda itu ada tentang pulpen, tentang jam, tentang hewan, dan tentang tumbuhan. Nah, itu contoh dari karangan deskripsi mengenai benda. Selanjutnya ada contoh teks deskripsi tentang tempat. Tentang tempat itu ada tentang pantai Parangtritis, tentang sekolahku, tentang rumahku, atau tempat-tempat wisata. Nah, itu bagian dari contoh karangan deskripsi tentang tempat. Oke, next selanjutnya. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri teks deskripsi. Ciri-ciri dari teks deskripsi di sini terbagi atas 4 ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri yang pertama menjabarkan atau menggambarkan suatu objek seperti benda, tempat, atau suasana tertentu.
Maksudnya di sini, berarti ciri-ciri yang pertama di sini maksudnya, dia menggambarkan atau melukiskan, atau menjelaskan, tentang sesuatu. Sesuatunya itu, berupa objek, objeknya seperti benda, tempat, atau suasana. Nah, ciri-ciri yang kedua melibatkan panca indera, dalam kurung penglihatan, pendengaran, pengecapan, penciuman, dan perabaan. Masuk melibatkan kensan indera maksudnya di sini, berarti pembaca atau pendengar bisa membayangkan. Jadi, pendengar itu bisa, membayangkan, apa yang diceritakan, oleh, penulis ini. Jadi kita, bisa merasakan, seolah-olah pembaca atau pendengar itu, bisa, berada di tempat yang diceritakan. Selanjutnya yang ketiga, memaparkan ciri-ciri fisik dan sifat objek tertentu seperti ukuran, bentuk, warna, dan kepribadian secara jelas dan terperinci. Yang keempat, banyak ditemukan kata-kata atau frasa yang bermakna kata-kata sifat atau keadaan. Nah, ini bagian-bagian dari ciri-ciri teks deskripsi. Nah, selanjutnya ada tujuan dari teks deskripsi. Ada tujuan dari teks deskripsi. Tujuan teks deskripsi ini adalah supaya orang yang membacanya dapat seolah-olah melihat sendiri benda atau objek yang diceritakan tersebut. Paragraf deskriptif memakai pola subjektif bila ditambahkan opini atau kesan pada sebuah objek yang dijelaskan. Nah, maksudnya di situ, teks deskripsi itu, membuat pembaca seakan-akan berada di tempat kejadian, ikut merasakan, mengalami, melihat, dan mendengar mengenai suatu peristiwa atau adegan. Nah, sampai di sini, semoga, anak-anak, paham ya, mengenai, pengertian deskripsi dan tujuan deskripsi. Selanjutnya ada langkah-langkah membuat teks deskripsi. Nah, di sini ada langkah-langkah membuat teks deskripsi. Langkah-langkah yang pertama itu adalah menentukan tema. Jadi, sebelum kita membuat karangan deskripsi, kita menentukan temanya dulu, menentukan tema. Nah, tema itu adalah gagasan ceritanya, gagasan cerita, ide pokoknya ya, ide pokok atau gagasan cerita. Contohnya itu kayak menentukan tema dari karangan deskripsi itu, misalkan di sini kamu disuruh membuat karangan deskripsi yang bertema tentang lingkungan lingkungan alam gitu, lingkungan alam. Nah, kalau lingkungan alam di sini kamu bisa membuat karangan deskripsinya itu tentang pohon. Pohon itu contohnya tentang buah-buahan, tentang sayuran, tentang apa namanya, tentang bunga. Nah, begitu. Atau contohnya itu tentang hewan misalkan di sini. Nah, kalau seandainya kamu tentang hewan, misalkan kamu bisa mendeskripsikan tentang hewan, misalkan tentang gajah, tentang kelinci, tentang harimau. Nah, begitu ya. Langkah-langkah yang kedua itu adalah menentukan tujuan. Yang ketiga itu kumpulkan data-data dan lakukan pengamatan. Yang keempat, susun data menjadi kerangka karangan. Yang kelima, uraikan kerangka karangan menjadi sebuah teks deskripsi. Nah, selanjutnya, jenis-jenis teks deskripsi. Jenis-jenis teks deskripsi di sini dibedakan menjadi 3. Jadi, teks deskripsi itu ada 3 jenis-jenisnya. Nah, yang pertama itu ada deskripsi subjektif, yang kedua itu ada objektif, yang ketiga itu ada deskripsi spasial. Nah,
Nah, satu ada deskripsi subjektif. Nah, yang dimaksud dengan deskripsi subjektif di sini suatu teks deskripsi yang dalam penggambaran objeknya berdasarkan atas kesan yang dimiliki oleh penulis paragraf tersebut. Jadi maksudnya di sini kalau karangan deskripsi subjektif itu berarti karangan ini berdasarkan pengalaman dari penulis itu. Ayo Ayo anak-anak coba kita baca bersama-sama contoh karangan deskripsi subjektif. Sayup-sayup terdengar kumandang azan asar dari masjid tua di perkampungan kumuh itu. Suara yang tak punya variasi dan monoton terdengar setiap masuk waktu sholat. Suara siapa lagi kalau bukan suara Pak Imam masjid itu, yang semua giginya telah tiada. Namun tak seorang pendengar pun tergugah atas panggilan salat itu, kecuali 2-3 orang tua yang menjadi berjamaah tetap di sana. Memang telah demikian keadaan masyarakat di kampung itu dari waktu ke waktu. Nyaris tak ada perubahan, kecuali bangunannya yang semakin mengkhawatirkan. Dinding papatnya sudah lapuk dimakan rayap. Beberapa papan telah terlepas dari tiang. Atap sengnya pun telah banyak yang bocor, sehingga tiap kali turun hujan, air mengenangi lantai. Namun tak seorang pun peduli, kecuali Pak Imam tua itu. Seketika, orang-orang dikejutkan sebuah jeritan histeris dari sebuah rumah gubuk yang tidak beberapa jauh dari masjid tua itu. Jeritan 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 tangisan itu Jeritan tangis seorang perempuan yang merintih histeris. Spontan, ibu-ibu tersentak oleh suara itu, lalu meninggalkan kegiatannya dan berhamburan ke sana. Nah, ini salah satu contoh dari karangan deskripsi subjektif. Selanjutnya yang kedua. Yang kedua itu karangan teks deskripsi spatial atau spasial. Nah, di sini teks deskripsi spatial adalah deskripsi objek yang dijelaskan berdasarkan ruang dan waktu berupa benda, tempat, ruang, dan lain sebagainya. Jadi kalau seandainya karangan deskripsi spasial di sini, jadi dia menjelaskan tentang suatu objek agar pembaca merasakan seolah-olah melihat sendiri atau sedang berada di ruang atau tempat tersebut. Contohnya di sini ada, pada malam hari pemandangan rumah terlihat eksotis, apalagi dengan cahaya lampu yang mantul dari seluruh penjuru rumah. Dari luar bangunan itu terlihat indah, mampu memberikan kehangatan bagi siapa saja yang memandangnya. Lampu-lampu taman yang bersinar menambah kesan eksotis yang telah ada. Begitu hangat, begitu indah. Ini salah satu contoh teks deskripsi spasial. Oke, next selanjutnya itu ada teks deskripsi objektif. Teks deskripsi objektif. Nah, coba anak-anak perhatikan teks deskripsi objektif di sini menjelaskan mengenai objek yang digambarkan apa adanya berdasarkan keadaan objek yang sebenarnya, sehingga pembaca bisa membayangkan keadaan tanpa ada penambahan opini dari penulis itu sendiri. Nah, jadi kalau seandainya karangan deskripsi objektif di sini, karangannya itu tidak boleh direkayasa, harus sesuai dengan kenyataan. Karena di sini kan kalau seandainya karangan deskripsi objektif itu kan karangan tentang benda ya, misalkan tentang Candi Borobudur, tentang Monas gitu. Jadi tidak boleh tidak boleh berdasarkan pendapat dari pembuat karangan itu sendiri. Contohnya karangan deskripsi objektif di sini, contohnya tentang Candi Borobudur.
Mari kita bersama-sama baca kembali teksnya. Candi Borobudur adalah sebuah situs purbakala peninggalan kerajaan Buddha di Indonesia. Candi ini terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Candi yang berbentuk stupa ini dibangun pada masa pemerintahan Wangsa Sailendra yang merupakan pengamut Buddha Mahayana sekitar tahun 800 Masehi. Candi ini terdiri dari 6 teras berbentuk bujur sangkar yang terdapat 3 pelantaran melingkar di atasnya. Dinding-dinding di candi ini dihiasi oleh 2.672 panel relief dan 504 arca Buddha. Stupa utama candi ini terletak di tengah-tengah bangunan dan dikelilingi oleh 3 barisan stupa yang melingkar dan berjumlah 72 stupa. Stupa-stupa tersebut berlubang yang di dalamnya terdapat arca Buddha yang sedang duduk bersila dalam posisi teratai sempurna. Nah, ini contoh salah satu teks deskripsi tentang objek. Objeknya itu adalah berupa benda. Bendanya itu tentang Candi Borobudur ya, tempat wisata tentang Candi Borobudur. Oke, selanjutnya tugas untuk kalian di rumah adalah tugas mandiri. Kerjakan tugas berikut. 1. Buatlah sebuah teks deskripsi tentang objek wisata yang pernah kamu kunjungi. Perintah yang kedua, tulislah yang rapi di buku tugasmu berdasarkan pengamatanmu. Jangan lupa tulis nama dan kelas di pojok atas. Setelah itu, foto lalu kirim tugas via Japri melalui WhatsApp atau WA. Nah, itu saja yang bisa dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak Ibu semua paham. Jika ada yang mau bertanya, boleh Japri ke nomor Ibu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.